Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan terkait tentang IP address dan subnetting. IP address atau alamat IP. Jadi IP merupakan singkatan dari Internet Protocol. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa itu protokol? Protokol ini biasa kita dengar pada saat upacara ya. Biasanya protokol itu yang mengatur jalannya upacara. Akhir-akhir ini kita juga sering mendengar protokol kesehatan ya. Karena kita sekarang berada di tengah pandemi, itu biasa kita dengar kata-kata protokol kesehatan atau aturan yang terkait dengan kesehatan di tengah pandemi. Nah, pada saat pelaksanaan upacara itu ada namanya protokoler. Protokoler itu adalah orang yang mengatur jalannya upacara. Jadi protokol itu sendiri bisa diartikan sebagai aturan-aturan yang digunakan untuk berkomunikasi. Jadi aturan-aturan yang digunakan untuk berkomunikasi dari jaringan berskala kecil ke jaringan yang berskala besar. Jadi jaringan berskala kecil itu bisa saja ya terdiri dari 2 komputer, minimal sekali 2 komputer, 3 dan 4 komputer itu masih berskala kecil. Nah, ini contoh kalau komputer dalam berskala besar. Nah, alamat IP merupakan alamat unik yang diberikan untuk tiap perangkat jaringan. Jadi alamat unik. Unik ini dapat diartikan itu memiliki ciri yang berbeda atau lain daripada yang lain ya. Jadi unik itu artinya berbeda dengan yang lain ya, antara satu dengan yang lainnya. Jadi manusia itu termasuk adalah unik, antara satu orang dengan orang yang lain itu unik, karena ternyata tidak ada seorang pun yang memiliki sidik jari yang sama. Nah, begitu juga dengan IP. IP itu adalah alamat yang unik, tidak ada sama. Jadi diberikan IP di setiap perangkat itu tidak ada yang sama alamat IP-nya. Nah, perangkat jaringan di sini bisa saja adalah komputer, bisa laptop, bisa handphone ya, bisa printer, bisa fax atau yang lainnya. Nah, alamat IP itu terdiri dari 32 bit yang berkisar 0 sampai 4 miliar lebih alamat IP. Nah, ini nanti akan kita jelaskan apa itu 32 bit. Apa itu bit? Nah, apa itu bit? Mungkin ada yang bertanya, apa itu bit? Bit itu adalah kapasitas ya. Kapasitas atau angka. Jadi bit itu adalah binary digit ya, atau satuan terkecil dalam proses penyimpanan data pada sebuah komputer ya, atau proses penyimpanan dalam suatu perangkat. Itu bit. Itu angkanya adalah 0 dan 1 karena angka biner atau binary digit ya. Nah, 32 bit ini, alamat IP yang terdiri dari 32 bit ini tuh bisa berkisar 0 sampai 4 miliar lebih alamat IP yang bisa tercipta di situ. Dan itu berarti dapat menampung 4,3 miliar alamat IP di internet ya.
Nah, sekarang saya akan jelaskan bagaimana bentuk IP itu yang 32 bit. Itu biasa diistilahkan dengan IPv4 atau IP versi 4. Kenapa versi 4? Nah, nanti dijelaskan di sini. Itu dibagi menjadi 4 oktat, makanya dikatakan versi 4. Nah, sekarang sudah ada versi 6, itu 6 oktat. Itu 48 bit. Nah, dan tiap oktat itu terdiri 8 bit yang dipisahkan oleh titik. Nah, di sini bisa kalian lihat. Ini contoh IP ya, 192.168.10.1. Jadi titik ini dijadikan sebagai tanda pemisah. Tanda pemisah dalam per oktatnya. Jadi ada 4 oktat. Jadi dalam sebuah IP itu terdiri dari 4 oktat. Ini oktat pertama, oktat kedua, oktat ketiga, keempat. Oh, kenapa dikatakan oktat? Itu karena setiap oktat terdiri dari 8 bit. Jadi satu oktat terdiri dari 8 bit. Nah, sehingga jika kita hitung 4 oktat ini dikalikan dengan 8 bit, maka jumlahnya adalah 32 bit. Jadi setiap oktat 8 bit, dan IP terdiri dari 4 oktat, maka 4 dikali 8 32. Makanya IPv4 itu dikatakan terdiri dari 32 bit. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa bit itu hanya terdiri dari 0 dan 1 ini. Lalu apa maksudnya 192 di sini? Nah, kalian kita mungkin sudah pelajari bilangan desimal dan bilangan biner. Jadi ini adalah bilangan desimal dan ini adalah bilangan biner. Jadi ada angka biner dan angka desimal. Jadi kalau ini binernya, nah ini adalah desimalnya. Nah, kita lanjut. Struktur pada IP address itu ada 2 bagian. Ini sangat penting, ini perlu kalian ketahui bahwa struktur IP address itu hanya 2 bagian saja, yaitu network ID dan host ID. Jadi network ID itu adalah alamat IP address sebagai perwakilan setiap host berada. Jadi perwakilan. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari itu perwakilan ada namanya anggota DPR ya, itu yang mewakili kita baik di tingkat pusat, tingkat provinsi maupun kabupaten, ada perwakilan kita. Nah, bisa juga dikatakan kalau kepala desa misalnya, camat, bupati, itu perwakilan kita. Nah, itu kalau network ID itu menjadi perwakilan setiap host. Jadi mewakili. Dari gambar ini mewakili network ID ini mewakili semua host. Nah, mewakili semua host. Ini adalah alamat perwakilan. Nah, kemudian host ID itu alamat address, IP address yang menunjukkan di mana host itu berada. Jadi ini adalah kita ini, di mana kita berada itu host ID. Jadi di mana perangkat itu berada itu menunjukkan host. Misalnya ini host ID-nya berbeda dengan host ID ala rumah kedua ini. Jadi 192.168.1.1, 192.168.1.2. Nah, jadi tidak ada yang sama IP-nya. Nah, kemudian yang mewakili semua host ini, network ID ini adalah ini network ID 192.168.1.0. Kita lanjut. Nah,
IP address itu punya kelas, ada kelas-kelasnya, pembagiannya. Ini untuk memudahkan dalam penghitungan IP address atau pembagian IP address. Maka kelas atau pengelompokannya alamat IP itu ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Nah, kelas A itu oktet pertamanya dalam bentuk desimal 1 sampai 126. Kemudian oktet pertama dalam bentuk biner ini adalah 0. Kemudian oktet pertama untuk kelas B 18, 19 sampai 191. Jadi ini maksudnya alamat IP 128 sampai 191 itu berada di kelas B. Ya, ini digunakan oleh kelas A ini digunakan untuk unicast, untuk jaringan skala besar. Kelas B itu untuk skala menengah. Sedangkan kelas C itu digunakan untuk skala kecil. Nah, ini adalah range ya. Kelas C ini punya range 192 sampai dengan 223. Kemudian di sini kita bisa lihat penjelasan berikutnya. Di kelas A itu 8 bit pertama digunakan sebagai network ID dan 24 bit terakhir digunakan sebagai host ID. Jadi range-nya itu 1 sampai 126. Nah, dari range ini maka bisa kita ketahui jumlah networknya adalah 126. Jumlah network itu 1 sampai 126. Sedangkan jumlah host yang bisa terhubung itu ada 16 juta lebih ya. 16.777.214 jumlah hostnya. Sedangkan subnet max-nya itu menggunakan /8. Kenapa /8? Karena ini bit itu 8 bit pertama yang digunakan sebagai network ID, makanya di sini /8. Itu sama saja dengan 255.0.0.0. Ini adalah subnet max. Jadi kalau ada soal seperti ini, misalnya diketahui sebuah IP address 110.150.200.254, maka network ID-nya adalah 110 dan host ID-nya adalah 150.200.254. Oke, kita lanjut. Kelas B. Kelas B ini 16 bit pertama digunakan network ID dan 16 bit terakhir digunakan sebagai host ID. Range-nya adalah 128 sampai dengan 191. Jadi 128.1 sampai dengan 191.255. Maka tercipta host 65.000 lebih. Jumlah networknya 16.320. Jadi lebih banyak kelas A ya. Lebih banyak kelas B ya jumlah networknya dibandingkan kelas A. Nah, subnet max-nya itu /16 karena digunakan 16 bit pertama untuk network, makanya sini menggunakan /16. Sama saja dengan 255.255.0.0. Misalnya ada IP address 150.120.254. 150 ini kan berada di range ini ya, antara 128 sampai 191. Maka didapatkan network ID 150.120. Host ID-nya 200.254. Oke, kelas C. Kelas C ini paling banyak digunakan untuk jaringan skala kecil. Pada kelas C itu 24 bit pertama digunakan untuk network ID dan 8 bit terakhir digunakan sebagai host ID. Nah, range-nya ini 192 sampai 223.
0.0.0. Nah, jumlah host itu 254, jadi sangat sedikit host yang bisa terbentuk, hanya 254. Sedangkan jumlah networknya itu sangat banyak, 2.080.800. Dan subnet masknya /24 karena ini tadi 24 bit pertama digunakan untuk network ID, makanya di sini /24. Itu sama dengan 255.255.255.0. Misal IP address 192.168.10.254, maka network ID-nya adalah 192.168.10 ya. Kemudian host ID-nya 254. Nah, itu kelas C. Nah, ini ada contoh soal IP address 193.167.1.2. Maka bagaimana menentukan network ID? Nah, untuk menentukan network ID ini harus ditahu dulu ini kelasnya. Kelas apa? Kalau kelas A, kelas B, atau kelas C. Nah, kita lihat di sini di atas, range kelas A itu 0 sampai 127. Ini tidak masuk ya. Range-nya ini 193. Nah, berarti berada di sini antara 192 sampai 255. Maka ini masuk di kelas C. Karena masuk di kelas C, maka ID networknya itu 24 bit. 24 bit berarti ada 3 oktat ya, 3 oktat untuk ID network. Berarti 193.167.1. Sedangkan host ID-nya itu 8 bit terakhir ya. Berarti 2 host ID-nya. Ya, jadi tentukan dulu kelasnya. Ini lihat dulu ini yang ini. Kalau dia berada di kelas C ya, berarti ini editornya 24 bit, kemudian host ID-nya 8 bit. 24 bit itu artinya 3 oktat. Jadi 1 2 3. Ini 3 oktat, 3 titik. 1 2 3. Kemudian host ID 8 bit atau 1 oktat terakhir yang ini. Host ID ini. Ya. Nah, sekarang tugas tentukan kelas dan network ID dan host ID IP berikut. Ya. Saya kira materinya sampai di sini saja. Kemudian tugasnya itu diketik di kolom komentar. Ini network ID-nya dan host ID-nya. Ya. Nanti diketik di kolom komentar. Dan saya ucapkan terima kasih banyak, dan jangan lupa di subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.